بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita Syarhus Sunnah lil Muzani rahimahullah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah iman, dan pada subuh hari ini kita masuk kepada bab yang baru di mana Al-Imam Al-Muzani menyebutkan wal Qur'anu kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabidu. Al-Quran itu adalah ucapannya Allah Azza wa Jalla yang datang dari sisinya, yang mana dia itu bukan makhluk yang akan hilang, yang akan punah. Ya, karena Al-Quran itu tidak akan pernah punah. Sebagaimana manusia itu akan punah. Kita makhluk. Langit yang kita berteduh hari ini makhluk. Ya, bumi yang kita pijak hari ini makhluk. Ya, malaikat yang menurunkan wahyu makhluk. Nabi dan Rasul yang menerima wahyu dari Allah juga makhluk. Semuanya akan sirna. Adapun Al-Quran, dia itu bukan makhluk, dia tidak akan hilang. Ya, dia tidak akan sirna. Karena dia adalah bagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi di akhir zaman ketika mendekati yaumul qiyamah, Al-Quran itu diangkat. Dia diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita meninggal, mati. Bumi hancur, langit runtuh. Para nabi sudah meninggal semuanya. Bisa difaham ya? Jelas? Taib. Qauluhu wal Qur'anu kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamnya Allah. Yuqarrirul musannifu rahimahullah fi hadhil kalimah aqidah ahli sunnah wal jamaah fil Quran wa annahu kalamullah takallama bihi haqiqatan annahu munazzilun minhu subhanah. Musannif rahimahullah di sini mengikrarkan dari kalimat aqidah ahli sunnati wal jamaah tentang Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah kalamnya Allah, takallama bihi, yang mana Allah berbicara dengannya secara hakikat. Ya, bukan secara majaz. Ya, bukan juga kalam nafsani yang difahami oleh sebagian kelompok. Ya. Dan kalimat-kalimat yang seperti ini yang disebutkan oleh Al-Muzani rahimahullah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini dianggap oleh sebagian orang, bahkan yang mengaku sebagai madhab Syafi'i, yang mengaku madhab Syafi'i, inilah ucapan yang keliru, ucapan yang salah. Padahal ya, Al-Imam Muzani sendiri beliau adalah murid Imam Syafi'i. Begini akidah yang beliau jelaskan kepada kita. Begini yang beliau ambil dari guru beliau, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Allah yang datang dari sisi Allah. Ya, laisa wa laisa bimakhluqin, dia bukan makhluk yang akan sirna. Ya. Kemudian qauluhu wa min ladunhu ay takallam bihi subhanah ibtidaan biharfin wa sautin wa sami'ahu minhu Jibril alaihi salam.
Itu Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, ibtidaan. Apa yang datang dari Allah? Biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Yang mana huruf dan suara itu didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian apa yang didengar oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Ya, dan di sini ada sisi perbedaan di antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidah yang dinisbatkan kepada akidah Ahlus Sunnah. Apa itu? Tentang Al-Qur'an. Ahlus Sunnah mereka berkata bahwasanya Al-Qur'an huruf dan makna itu huruf makna, ya, dan lafadznya itu datang dari Allah. Ya, saya ulangi kembali. Ahlus-Sunnah mereka meyakini bahwasanya Al-Quran lafadz dan maknanya datang dari Allah. Adapun kelompok yang mereka menisbatkan diri mereka sebagai Ahlus-Sunnah, tetapi hakikatnya mereka tidak berjalan di atas akidah Ahlus-Sunnah dalam masalah ini. Bagaimana pemahaman mereka terhadap Al-Quran? Mereka memahami bahwasanya Al-Quran maknanya itu datang dari Allah, maknanya dari Allah. Adapun lafaz dari Al-Quran yang kita baca itu bukan datang dari Allah. Lafaz Al-Quran itu bisa datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa datang dari Jibril. Jadi mereka berselisih pendapat lafaz Al-Quran itu dari Allah ataukah dari malaikat Jibril. Adapun maknanya itu datang dari Allah. Ya, tetapi Allah tidak berbicara dengan huruf dan Allah tidak berbicara dengan suara. Nah, bagaimana ketika Allah menyampaikan wahyunya kepada Jibril alaihissalam, ya, yang jelas Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Ya, akan ada peragaan-peragaan yang difahami oleh Jibril. Oh, ini maksudnya diperintahkan untuk kita sholat. Faham? Jadi nanti Jibril menyampaikan kepada Rasul, sholatlah engkau. Hafidhu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salatlah oleh kalian, jagalah salat dan jagalah salat asar dan berdirilah tegak kepada Allah dalam keadaan kunut kalian kepada Allah. Ini lafaz bukan datang dari Allah. Ini lafaz yang difahami oleh Jibril dari, ya, apa yang diungkapkan oleh Allah dengan peragaan-peragaan. Itu lazim yang dilazimkan kepada mereka. Faham? Jelas di sini? Jadi bukan datang dari Allah. Jadi Jibril memahami, oh disuruh perintah salat. Ya udah, disampaikan kepada Rasulullah, hafidhu ala salati ila akhiril ayat. Ya, lafadznya datang dari mana? Dari Jibril, maknanya dari Allah. Ya, ini kan hal yang mereka inginkan untuk mensucikan Allah, tetapi secara tidak langsung disitulah mereka merendahkan Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami? Jadi lazimnya mereka mengatakan Allah akan memperagakan. Dia peragakan, oh ini sholat, oh ini bayar zakat, oh ini jihad, oh ini poligami. Bagaimana cara peragaannya? Ya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kan repot kan? Kenapa enggak kamu saja berkata Allah berbicara dengan huruf dan suara sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Faham di sini? Ya, jadi seakan-akan mereka ingin menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang bisu, yang tidak bisa berbicara. Ya, kalau ada orang bisu ngomong kawin ya kawin. Nah. Oh ya sudah, maksudnya dia berdua mau kawin. Nah itu dia maksudnya. Ini ayyuhal-ikhwah inilah keyakinan mereka. Mereka menolak Allah berbicara dengan huruf dan suara. Mafhum ya? Bisa dibedakan di antara akidah Ahlus Sunnah dengan yang mengaku sebagai akidah Ahlus Sunnah dalam masalah Al-Quran. Ya, taib. Kama qala ta'ala wa sami'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mendengar apa yang diungkapkan oleh Jibril, huruf dan suaranya itu dari makna dan lafadznya itu datang dari Allah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Tapi sedikit di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, karena mimbab faidah, ya, ketika orang mesingkat Muhammad, SAW atau yang sebagainya, apa sebenarnya hukum ini? Ya, pertama, perkara inilah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama.
perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan Al-Imam Nawawi beliau berfatwa tentang masalah ini itu hukumnya makruh, tidak sampai jatuh kepada haram. Ya apalagi sebagai bentuk pelecehan kepada Rasul, tidak. Ya, ini adalah cuman sekedar perbedaan pendapat di kalangan para ulama Islam. Sebagian ulama mereka mengatakan hukumnya makruh. Dan sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Seperti kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Apa disingkat? Basmalah. La ilaha illallah. Apa disingkat? Tahlil. Alhamdulillah. Apa disingkat? Hamdalah. Ada singkatan-singkatan seperti itu. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Menyebutkan bismillah dengan basmalah, la ilaha illallah dengan tahlil, ya, alhamdulillah dengan hamdalah, Allahu akbar dengan takbir. Kan gitu? Takbir. Asalnya Allahu akbar, disingkat jadi apa? Jadi takbir. Ya, jadi ini adalah mahal perselisihan di kalangan para ulama Islam. Namun tetap yang lebih afdal kita mengatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Mafhum. Iya. Dan juga banyak hal-hal yang mungkin sebagian penuntut ilmu keliru, ya, ketika menyebutkan fulan rahimahullah. Fulan rahimahullah, dia masih hidup. Wah, ini kenapa bilang rahimahullah, dia masih hidup? Ya, kenapa dia bangun hal yang seperti ini? Dia bangun apa yang sudah jadi kebiasaan. Dia biasanya mendengar Imam Syafi'i rahimahullah sudah meninggal, Imam Bukhari rahimahullah sudah meninggal. Tiba-tiba ada orang yang hidup, fulan rahimahullah. Kenapa rahimahullah, dia masih hidup? Mas, orang rahmatnya Allah itu dibutuhkan oleh orang yang hidup, dibutuhkan orang yang meninggal. Iya. Rasulullah mengatakan irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di bumi, niscaya siapa yang ada di langit akan merahmatimu. Mafhum? Jadi enggak ada masalah seseorang mendoakan rahmat bagi orang yang hidup dan bagi orang yang meninggal. Cuman masalahnya apa? Masalahnya itu kita melihat sesuatu menurut kebiasaan. Orang yang meninggal sebiasanya disebut rahimahullah. Ketika ada orang menyebutkan orang hidup rahimahullah, kaget kita. Ya, kemudian kesannya menyalahkan. Ya, padahal orang hidup butuh rahmat, orang meninggal juga butuh rahmat. Sebagaimana orang hidup butuh, orang yang meninggal butuh rahmat dari Allah. Ya, kita tidak akan bisa terlepas dari rahmat Allah sedetik pun. Kita selalu membutuhkan rahmatnya Allah ketika kita masih hidup atau ketika kita meninggal. Dan seseorang mendoakan rahimahullah. Ya, dan itu terucap dari mulut-mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang masih hidup. Iya, Nabi itu juga radhiyallahu anhu. Kita sudah sering mendengar ketika disebut Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu taala anhu, ketika disematkan kepada seseorang yang bukan dari sahabat radhiyallahu anhu, kaget. Ini bukan sahabat, kenapa radhiyallahu anhu? Lagi-lagi saya katakan, itu sesuatu yang sudah biasa dia dengar. Ya, yang biasa dia dengar radhiyallahu anhu kepada sahabat Rasulullah, kan begitu? Berarti kalau seandainya dinisbatkan kepada selain sahabat, wah nggak boleh. Dari mana nggak bolehnya? Ini kan doa. Radhiyallahu anhu artinya semoga Allah meridhoinya. Kita butuh nggak ridho dari Allah? Sebagaimana rahmat kita butuh rahmat dari Allah, begitu juga ridho kita butuh ridho dari Allah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Kepada siapa saja disebut radhiyallahu anhu di sini? Perhatikan. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, sahabat kan? Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin, dan orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Siapa? Apakah sahabat? Tidak, orang yang datang setelahnya. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Iya, sehingga kita ya sebagai seorang muslim ya
kepada muslim yang lainnya, apakah dia masih hidup ataukah dia sudah meninggal. Kita ucapkan dengan kalimat ridha. Allah yurdik, semoga Allah meridhoimu. Ini kalimat-kalimat yang nggak ada masalah doa. Ya bukan maksudnya, oh kamu sudah mendapatkan ridho Allah, kamu sudah pasti masuk surga. Ini bentuk doa. Sama seperti ya rahimahullah, Allah yahfaduk. Ya, Allah yahfaduk. Ada yang lebih anehnya lagi sebagai penuntut ilmu, Allah yahfad, hafizahullah. Itu seakan-akan hanya boleh disematkan kepada ulama. Ketika ada seseorang hafizahullah, nggak boleh hafizahullah, ini kepada ulama. Ya enggak? Padahal hafizahullah kan artinya semoga Allah menjagamu kan? Semoga Allah menjaganya. Dan yang butuh penjagaan Allah apakah ulama saja? Yang butuh penjagaan dari Allah, semua kita butuh penjagaan dari Allah. Jadi bukan hal yang keliru. Jadi kelirunya sebenarnya bukan istilahnya yang keliru. Yang kelirunya kita belajarnya belum tamat. Nah itu masalahnya. Ya kita belajarnya belum tamat, kita masih menuntut ilmu itu masih hanya sebatas mendengar orang buat gini, ya sudah kita buat gini. Kita nggak pengen cari tahu apa ini. Kan begitu? Hah? Fulan, Syekh Fulan hafizahullah. Syekh Fulan hafizahullah. Nanti disebut sama seseorang, loh kok hafizahullah, ini kan bukan ulama dia. Ya jadi kalau kita tanya, kamu tahu nggak apa arti hafizahullah? Nggak tahu. Ya padahal arti hafizahullah apa? Semoga Allah menjaganya. Butuh nggak kita dijaga oleh Allah? Butuh. Kita semua butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang seperti ini ayyuhal rahimani wa rahimakumullah harus difahami dengan jeli dan baik. Baik. Faham di sini apa hukumnya saya sebutkan tadi? Apa hukum menyingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hukumnya makruh, tidak sampai kepada hal yang haram. Yaitu difatwakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam masalah ini. Walaupun sebagian pandangan yang lainnya tidak ada masalah. Ya, seperti hal yang saya sebutkan dari hamdalah, basmalah, tahlil, takbir. Itu kan diringkas dari kalimat-kalimat la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Mafhum ya? Baik. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, qauluhu wa laysa bimakhluqin. Ya, dia itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Karena yang namanya makhluk kan sirna. Yang namanya makhluk bisa salah dan bisa benar. Yang namanya makhluk bisa terluput darinya sesuatu. Itu makhluk. Ya. Hadhil jumlah qarara salaf inda zuhuril bid'ah tajahhum. Wa qawlum inal Quran makhlukun idhafatul kalam lahu. Subhanahu wa ta'ala innama hiya idhafatil makhlukin ila khaliqihi. فقرر السلف هذه الجملة إحقاقا للحق ونصحا للخلق. Ya. Al-Quran kalamullah laysa bimakhlukin. Ya. Kalau kita melihat dari ucapan sahabat Rasulullah dan ulama-ulama yang datang dari setelahnya dari kalangan tabi'in, mereka hanya mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Udah titik sampai di situ. Kapan mereka menambah dengan kalimat laisa bimakhluqin, dia itu bukan makhluk, ya. Karena muncul kelompok Jahmiyah, ya, di mana kelompok Jahmiyah mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ketika mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk, ditambah oleh para ulama salaf, Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluqin. Paham di sini? Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluqin. Taib. Dan pembahasan ini ayyuhal rahimani wa rahimakumullah sama seperti pembahasan di zaman sahabat Rasulullah, yang ada adalah orang kafir, musyrikin, munafikin, muslimin. Iya. Jadi waktu itu tidak ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada istilah salafi, tidak ada istilah-istilah seperti ini. Yang ada muslim dengan apa? Dengan kafir. Karena memang waktu itu muslimin tidak terpecah. Mereka satu akidah. Akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya para sahabat Nabi. Karena seluruh para sahabat Nabi mengikuti ya akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada apa? Islam dengan kafir dan munafikin. Setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan terbunuhnya Umar bin Khattab akan terbuka pintu fitnah
yang pintu fitnah itu tidak akan pernah ditutup sampai yaumul qiyamah. Muncullah setelah meninggalnya Umar bin Khattab kelompok-kelompok. Muncul kelompok Al-Qadariyah, muncul kelompok Syiah, muncul kelompok Khawarij. Yang semua mereka menisbatkan diri mereka kepada apa? Kepada Islam. Nah, supaya tidak tersamarkan mana Islam yang benar, mana Islam yang tidak benar, maka dimunculkanlah nama yang mana nama tersebut diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iya, yang awalnya tidak ada sahabat disebut ini Ahlus Sunnah, ini bukan Ahlus Sunnah, enggak ada. Karena semuanya muslimin, tidak ada yang menyimpang dari jalannya Rasul. Nah, ketika menyimpang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, makanya muncul istilah apa? Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk membedakan mana orang Islam yang berjalan di atas sunnah Rasulullah, mana orang Islam yang tidak berjalan di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Dan nama tersebut saya tegaskan kembali adalah nama yang diambil dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala innaha man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa iftaraqa hadhihi almillah ala 73 millah kulluhum finnar illa wahida al-jamaah. Ya, bahwasanya umat ini berpecah menjadi 73 golongan, saya ringkas. Semuanya diancam dengan neraka kecuali satu saja. Apa itu? Al-jamaah. Ya, al-jamaah. Sehingga ulama mengambil dengan nama dari hadis ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berjamaah. Apa artinya berjamaah? Ngumpul-ngumpul bareng gitu? Enggak. Al-jamaah di sini memiliki dua penafsiran. Pertama, jamaahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang walaupun kita di sini cuma sendiri, tidak ada yang berjalan seperti jalan kita sendiri misalkan seseorang. Tetapi sama jalannya dengan jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut sebagai apa? Jamaah. Faham? Dan jamaah yang kedua diinginkan di sini adalah jamaah yang mereka menyelisih dari kelompok Khawarij, di mana mereka menjadikan seorang pemimpin yang sah dalam sebuah negara yang dia berbaiat kepada pemimpin tersebut. Jadi sebagaimana hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilzam jamaatul muslimin wa aimmatihim. Ya, berpeganglah engkau di atas jamaahnya muslimin dan pemimpinnya mereka. Dan hadis ini difahami, oh ini ada kelompok jamaah, jaringan JII, jaringan Islam apalah gitu namanya. Nah, maksudnya ke situ. Ya, ISIS nanti buat lagi. Ya, dengan hadis ini bergabung dengan ISIS. Padahal maksud hadis Rasulullah apa? Ilzam ja'amatil muslimin wa aimmatihim. Ilzamlah oleh kalian kumpulan muslimin dan pemimpinnya. Siapa pemimpin yang sah dalam sebuah negara? Yaitu dia, itu namanya jamaah. Bisa difahami? Jadi jamaah ini memiliki dua definisi. Jamaahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jamaahnya ya berkumpul kita bersama muslimin, berlebaran bersama muslimin, berpuasa bersama muslimin, kan begitu? Berhaji bersama muslimin, berjihad bersama muslimin, yang dikomandoi oleh pemimpin yang sah. Itu namanya al-jamaah. Jadi siapa yang seseorang ya berjalan di atas jalan ini, maka dia Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mafhum? Taib. Kemudian ya kita kembali ketika kelompok Jahmiyah mereka mulai menampakkan taring mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, maka ditambah oleh ulama Ahlus Sunnah Al-Quran kalamullah laisa bimakhlukin, dia bukan makhluk. Mafhum? Taib. Innama hiya idhafatu makhluqin ila khaliqihi faqarrar as-salaf hadhil jumlah ihqaqan lil haqq wa nushan lil khalq. Ya, idhafatu kalamillah, sehingga didhafakan kalamnya Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, itu idhafatil makhluk ila khaliqihi. Jadi ketika disebut kalamullah,
Mereka menisbatkan itu adalah penisbatan makhluk kepada yang menciptakannya. Seperti Baitullah, rumahnya Allah. Rumah itu makhluk atau bukan? Makhluk, dinisbatkan kepada yang memuliakannya, itu Allah memuliakan Ka'bah tersebut. Ya, Abdullah, hambanya Allah. Hamba itu apa? Makhluk. Nah, ketika dinisbatkan kepada Allah, berarti dia adalah makhluk, itu adalah ciptaan Allah. Nah, begitu juga kalamullah. Dinisbatkan kalamullah kepada Allah adalah penisbatan makhluk ila khaliqihi. Ya, penisbahan makhluk kepada yang menciptakannya. Itu menurut kelompok siapa? Jahmiyah. Ya, itu menurut kelompok Jahmiyah, saya ulangi kembali. Nah, di sini ada pentingnya untuk kita memahami babul idhafah. Perhatikan baik-baik. Ya, sifatul la taqumu bi anfusiha. Ada sifat-sifat yang dia tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Seperti ilmu, seseorang punya ilmu, ya, apakah ilmu tersebut berpisah dari zatnya? Ini manusia, ilmunya di sampingnya jalan bareng sama dia, ada? Enggak ada. Berarti ada sesuatu yang dinisbatkan kepada sesuatu, itu adalah penisbatan apa? Sifat kepada yang disifati. Dia memiliki ilmu. Faham? Ilmu itu adalah sesuatu yang ada pada dirinya. Ketika ilmu tersebut dinisbatkan kepada makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk, yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu. Kan seperti itu. Namun ketika ilmu itu dinisbatkan kepada Allah, maka itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, yang mana tidak ada yang terluput sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak didahului dengan sesuatu yang tidak tahu. Allah tidak disucikan dari sifat ini. Allah disucikan dari sifat ini. Adapun makhluk, kita sekarang tahu, sebelumnya kita tidak tahu. Adapun Allah tidak. Ilmunya Allah tidak disertai dengan sesuatu yang tidak tahu, kemudian Allah jadi tahu. Tidak ada itu semuanya. Allah disucikan dari sifat ini. Mafhum? Begitu juga dengan qudrah wal kalam was sama' wal basar. Fahadhi idhafatu sifat ila mausifin. Ya, inilah penisbatan sifat kepada yang disifati. Bukan penisbatan makhluk kepada yang penciptanya. Tidak. Ini penisbahan dari sifat kepada yang disifati. Faham? Fa ilmuhu wa kalamuhu wa qudratuhu wa hayatu sifatun lahu. Ilmunya Allah, kalamnya Allah, qudrahnya Allah, yaitu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Ada idhafah a'yanul munfasila anhu. Ya, ada penisbatan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu munfasilah, yang itu terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu bukan bagian dari Allah, bukan bagian dari sifat Allah. Apa misalnya? Arsyullah, arash. Ya, arashnya Allah, arsyullahi. Kalau susunan kalimatnya sama, kalamullahi. Kalamu di dhammah huruf mimnya, arsyu di dhammah huruf shinnya. Ya, lafdzul jalalah Allah di kasrah. Sama susunan kalimatnya. Cuman yang pertama adalah idhafatul sifat kepada yang disifati, yang kedua idhafatul makhluk atau makhluk kepada zat yang menciptakan makhluk tersebut. Apa contohnya? Arsyullah. Ya, arsy itu bukan bagian dari Allah. Faham? Tapi arsy itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dinisbatkan kepada Allah? Dinisbatkan kepada Sang Pencipta sebagai bentuk pengagungan kepada arsy. Mafhum? Sebagai bentuk pengagungan kepada arsy. Baitullah, Abdullah, Naqatullah, Saifullah. Siapa dilaqabi dengan Saifullah? Khalid bin Walid. Dia pedang dari pedangnya Allah. Apakah Khalid bin Walid bagian dari Allah? Tidak. Khalid bin Walid adalah makhluk dari ciptaan Allah. Sehingga ini penisbatan sesuatu kepada Sang Pencipta. Nah, ini harus difahami. Ya, jangan nanti takhabbut, bingung dia dalam memahaminya ketika dinisbatkan itu sesuatu kepada Allah. Ima penisbatan sesuatu sifat kepada yang disifati, bisa penisbatan makhluk kepada yang menciptakannya. Mafhum? Jelas? Baik. Ahlul bid'ah alladzina la yuthbituna anna al-Qur'ana kalam Allah haqiqatan ghairu makhluqin yadhhabuna madhabi syatta. Fabadum yaqul inna Allah khalaqal Qur'an fil lawhil mahfuz wa akhadha Jibril min lawhil mahfuz.
ahlul ahwa al-bidah yang mereka tidak menetapkan Al-Quran bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan ucapannya secara hakikah, ghairu makhluqin yadhhabun, mereka memiliki mazhab yang beraneka ragam. Sebagian mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Quran dalam Lauhil Mahfuz, ya. Kemudian Jibril mengambil dari Lauhil Mahfuz tersebut Al-Quran, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jelas? Ini pendapat sebagian mereka. Walidzalika najid ba'dul qura mimman talawwath aqidatu bihadzal lawth yaktubu fil ijazah isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril an Lauhil Mahfuz. Makanya sebagian qura, sebagian ahli qiraah, ketika mereka menyampaikan sanad dalam qiraahnya, ya, sanadnya itu sampai guru fulan sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril dan berakhir kepada Lauhil Mahfuz. Mereka tidak disebutkan kepada Allah. Karena itu bukan ucapan Allah, tapi dalam makhluk yang Allah ciptakan. Di mana Allah letakkan? Di Lauhil Mahfuz. Bisa difahami? Jelas? Taib. Walidzalika indama tarajam Al-Hafidh Ibnu Katsir li Imam Syafi'i fi Kitabil Bidayah wa Nihayah dzakara isnadu fil Qur'an faqala wa qara'a al-Qur'an ala Ismail ibn Qastantin an Syabal an Ibnu Katsir an Mujahid an Ibni Abbas an Ubay bin Ka'ab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril anillahi azza wa jalla. Perhatikan baik-baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membuat biografi Al-Imam Syafi'i dalam kitab Bidayah wa Nihayah, bahwasanya Al-Quran sanadnya Al-Imam Syafi'i, di dalam Al-Quran beliau dengar Al-Quran tersebut dari Ismail dan dari Syabal, dari Ibnu Katsir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi SAW, dari Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i tidak mengatakan dari Lauhil Mahfuz. Tapi Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran ini berakhir kepada siapa? Kepada Allah, karena dia adalah ucapannya Allah. Ya, ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yang mana menunjukkan kepada kita, ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berbeda dengan orang-orang yang berakidah yang mengaku sebagai Syafi'i. Mafhum ya? Taib. Qaulu wa min ladunhu ay kalam bada minhu subhanahu wa ta'ala wa Jibril alaihi salam muballighun anhu wa kadza nabiyuna Muhammad muballighun anhu. Ya, Al-Quran itu datang dari sisinya, maksudnya Al-Quran itu muncul, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menukilkan dari ucapan tersebut, dia cuman sekedar penukil. Faham? Jibril alaihissalam mendengar ucapan tersebut kepada Allah, kemudian dia sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril di sini posisinya, Al-Quran itu ucapan Jibril atau Jibril yang menukilkan dari Allah? Hah? Dia sekedar penukil. Ya, dia bukan Al-Quran itu muncul dari Jibril, tapi Jibril dengar dari Allah, yang Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, dan kita menyampaikan kepada siapa yang ingin kita sampaikan dari Al-Quran. Ya, Ar-Rahmanur Rahim, kita baca Maliki Yaumiddin, dan yang semisal daripada ayat Al-Quran. Ini adalah ucapan yang kita lafadzkan oleh lafadz kita, tetapi hakikatnya itu lafadz yang datang dari Allah dan juga maknanya datang dari Allah. Kita cuma sekedar menukilkan. Sebagaimana malaikat Jibril juga sekedar menukilkan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma 'alar rasuli illa balaghul mubin. Tidaklah bagi Rasul kecuali hanya menyampaikan saja apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Falam yakhruj bidzalika ay yakuna kalamullah haqiqah. Fa inal kalam innama yudhaf haqiqatan ila ma qala ibtidaan, la ila man qala muballighan muaddiyan. Maka tidak keluar daripada ucapan Rasulullah menyampaikan kepada kita dari Al-Quran, tidaklah keluar bahwasanya Al-Quran itu merupakan ucapan Allah secara hakikah. Karena hakikatnya seseorang itu dinisbatkan, hakikatnya sesuatu itu dinisbatkan kepada siapa yang mengucapkannya di awal kali. Faham di sini? Ada seseorang, saya contohkan, ada seseorang diadili di pengadilan. Iya. Dalam masalah pencemaran nama baik, saya sebagai saksi, ya, sebagai saksi kalau dia itu telah mencemarkan nama baik seseorang, dia telah mencela seseorang, dia telah mencaci maki seseorang, faham? Saya mendengar, saya membaca ketika dia menulis, ketika dia sampaikan, faham?
Saya katakan kepada hakim, wahai Tuan Hakim, wahai yang mulia, saya mendengar dia jam sekian berkata begini, dan begini. Yang saya ulangi kembali cacian dan makian tersebut. Nah hakim sekarang ya menghukumi kesalahan tersebut kepada saya sebagai saksi yang saya nukilkan ucapan dia, atau dianya yang dihukum oleh hakim? Siapa yang dihukum oleh hakim? Pemilik awal daripada pembicaraan tersebut. Adapun saya cuma menukilkan. Itu bukan ucapan saya. Kalau seandainya orang yang menukilkan itu adalah termasuk bagian dari kalamnya dia, maka saya juga akan salah. Kan begitu. Mafhum di sini? Nah sekarang Al-Quran itu datang dari Allah. Ucapan Allah. Faham? Jibril alaihissalam mendengar ya wahyu yang datang dari Allah, kemudian disampaikan kepada Rasul. Dan Rasul mendengar apa yang disampaikan oleh Jibril. Dan Rasul menyampaikan kepada kita. Faham? Nah kita, posisi kita sebagai apa di sini? Apakah sebagai pemilik ucapan atau kita cuma sekedar menukilkan? Kita cuma sekedar menukilkan. Pemilik ucapan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Baik. Wallahu taala alam bis-shawab. Baik, saya baca sedikit lagi kita tutup pengajian kita di subuh hari ini. Wa qad ittahama al-Imam Muzani kama taqaddam fi matali' hadhihi risalah بأنه يقول بخلق القرآن وأنه يتوقف في هذه المسألة فبين رحمه الله في هذه الكلمة مذهبه الذي هو مذهب أهل السنة ليدفع عن نفسه هذه التهمة ليبين الحق لمن طلبه. Dan Al-Imam Muzani rahimahullah, beliau telah dituduh mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, atau beliau tawakuf tidak mengatakan Al-Quran makhluk ataukah bukan makhluk. Ya sehingga dari risalah yang beliau tulis ini dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau ingin menerangkan bahwasanya beliau tidak berakidah dengan akidah seperti itu. Ya, beliau berakidah sesuai dengan akidah guru beliau Al-Imam Syafi'i, yaitu berakidah dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mafhum ya? Jadi para ulama kita ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika sesuatu yang dinisbatkan kepada mereka dalam urusan akidah, mereka kan berbicara. Tapi ketika segala sesuatu itu yang menyangkut pribadi mereka, itu hampir mereka tidak mengurusi. Faham? Oh dia begini, oh dia begini, oh dia begitu. Para ulama kita hampir mereka tidak mengurusinya. Tetapi ketika dinisbatkan sesuatu kepada mereka, bagian dari akidah mereka, yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah, disitulah mereka akan berbicara, disitulah mereka akan berkomentar. Dan itulah sunnah dari sunnah Nabi kita. Nabi kita dianggap sebagai orang gila, dianggap sebagai pemecah belah umat, dianggap sebagai stinting dan lain sebagainya. Nggak pernah Rasulullah jumpa pers, saya nggak gila loh, ini surat sehat saya, nggak ada. Rasulullah nggak sibuk ngurusin seperti itu. Tetapi Rasulullah ketika dinisbatkan sesuatu kepada agama yang bukan dari bagian agama, di situ beliau akan berdiri. Di situ beliau akan berdiri. Ini tidak benar, ini salah. Qala Allah wa qala Rasul. Faham? Di sini jadi akan nampak seseorang apa yang sedang dia dakwahkan. Dia sedang mendakwahkan orang kepada Islam atau dia sedang mendakwahkan orang kepada dirinya. Faham? Kalau orang dia mendakwahkan manusia kepada dirinya, dia sibuk membersihkan dirinya. Saya nggak begini, saya nggak begini, saya nggak begini, saya nggak begini. Justru saya begini, saya begini, saya begini. Faham? Jelas? Ini adalah indikasi kalau dia sedang mengajak manusia kepada dirinya. Tapi orang yang mereka mengajak manusia kepada Allah, dia nggak ada urusan orang membicarakan tentang pribadinya. Tapi yang fokus dengan dia ketika orang berbicara sesuatu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Syekhuna Muqbil rahimahullah, ya, beliau mengatakan adapun Muqbil ini, si Muqbil ini, dia nggak ada harganya seperti kentang. Ya, pribadinya si Muqbil itu lebih nggak seperti kentang, ada harganya, atau kurang lebih beliau mengatakan demikian. Nggak ada urusan beliau, oh Muqbil begini, nggak ada urusan. Tapi ketika agama Allah yang diinjak-injak, agama Allah yang disalahkan, sunnah Rasulullah yang dikelirukan, nah di situlah boleh tegak berdiri. Bisa difahami ya? Makanya ya rahimani wa rahimakumullah. Nah, salah seorang murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Asfarini rahimahullah, ketika banyak orang-orang menisbatkan sesuatu akidah kepada beliau rahimahullah yang sebenarnya itu bukan dari ucapan beliau. Ya, pada waktu itu banyak orang-orang datang ke Al-Asfari ini, salah seorang murid Imam Syafi'i, ya. Dan mereka selain hadir di majelisnya Al-Imam Al-Asfari ini, mereka juga hadir di majelisnya Al-Baqilani. Al-Baqilani adalah seorang
orang yang tidak berjalan di atas akidahnya Ahlus Sunnah. Dia pulang ke negerinya, dia sampaikan akidah yang dia dengar dari Al-Baqillani, dan dia katakan saya muridnya Al-Asfaraya ini. Sehingga orang akan berkata, oh ini adalah orang yang belajar dari murid-muridnya Imam Syafi'i. Ini orang belajar dari orang yang bermadzhab Syafi'i, mudah diikuti oleh manusia. Padahal dia belajarnya dari siapa? Al-Baqillani. Sehingga setiap Jumat Al-Asfaraini rahimahullah, di mana saja masjid yang beliau datangi, beliau berteriak di situ. Ishhadu, persaksikan oleh kalian seluruhnya bahwasanya Al-Quran itulah kalamullah, bukan makhluk sebagaimana yang diucapkan oleh Baqillani. Ya, tidak sebagaimana yang diucapkan oleh siapa? Al-Baqillani. Dan saya berlepas diri dari akidahnya, saya tidak berjalan di atas jalannya dia. Kurang lebih begitu yang beliau ucapkan. Bisa difahami ya? Jadi ketika dinisbatkan sesuatu kepada kita akidah yang itu bukan bagian dari keyakinan kita, disitulah kita jelaskan. Faham? Tapi kalau ada orang mengatakan ini apa, ini pelit, ya kita bukan orang yang maksum. Hal seperti itu bisa jadi terjadi pada kita. Ya enggak? Wah ini orang kok suka begini. Enggak perlu kita bersihkan diri kita dari hal seperti itu. Cukup kita jazakallahu khairan, semoga Allah memperbaiki saya. Udah selesai. Selesai kan? Karena kita bukan maksum. Pasti ada hal-hal seperti itu terjadi pada diri kita. Sifat-sifat yang tidak baik itu bisa terjadi dari kita. Mafhum? Jadi enggak perlu untuk kita terlalu ngegas. Tapi ketika agama Allah yang disinggung, ya ketika dinisbatkan kepada kita sesuatu yang kita tidak ucapkan dari bagian agama Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan tegak. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas sunnah beliau. Allahu taala alam. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, ditanyakan, ya mungkin 2 menit. Kalau tidak ada, saya akhiri pengajian kita di subuh hari ini. Allahumma Waalaikumsalam. Tawakal tidak hanya didapatkan dengan mempelajari ilmu agama. Maksudnya masalah rezeki. Seseorang pertama, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama adalah sumber daripada segala kebaikan. Iya, ilmu agama adalah sumber dari segala kebaikan dan sumber dari segala petunjuk. Bagaimana seseorang akan bertawakal dengan baik kalau dia tidak punya ilmu? Kan begitu. Dia akan bertawakal dengan tawakal yang baik ketika dia punya ilmu. Ketika dia tidak memiliki ilmu, dia tidak bisa bertawakal dengan baik. Bisa difahami? Jadi bagaimana dia akan mau bertawakal? Apa itu tawakal? Bagaimana bentuk tawakal? Apa syaratnya tawakal? Apa yang mau dijawab? Karena dia nggak punya ilmu, dia tidak bisa menjawab. Jadi kesempurnaan tawakal seseorang ketika dia memiliki ilmu. Ya, dia berbicara tawakal itu dalamnya ada 2 syarat. Yang syarat yang pertama dia adalah iltija kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia melakukan sebab dari sebab-sebab yang syar'i atau sebab yang dibolehkan dalam syariat. Kan begitu? Dari mana dia dapatnya? Dari ilmu. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu tayr yaghdu khimasan wa tarahu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal dengan benar-benarnya bertawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana diberikan rezeki kepada seekor burung yang dia keluar dari perutnya dalam keadaan kosong dan dikembali dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Ini adalah gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk dari tawakal yang hakiki. Dari mana kita dapat ini? Ada di koran Serambi sebut seperti ini? Ada. Atau di majalah Tempo? Nggak ada. Ini adanya di majelis ilmu. Ya, sehingga dengan hadis ini seseorang itu bertawakal harus ada 2 syarat. Iltija kepada Allah dan melakukan sebab. Faham? Ketika seseorang itu menisbatkan sesuatu itu semata-mata kepada tawakal, kepada sebab yang dilakukan, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dari mana dia tahunya ini? Dalam agama.
Kalau dia mengatakan ini rezeki mutlak dikarenakan tangan saya, karena keseriusan saya bekerja, ya, karena pinternya saya berniaga, dia nisbatkan sesuatu itu pada dirinya. Ente sudah apa? Sudah berbuat kesyirikan. Ya, ma bikum min ni'matin, ma bikum min ni'matin faminallah bikum. Tidak ada di antara kalian nikmat yang kalian dapatkan kecuali nikmat itu datang dari Allah. Faham? Adapun usaha Anda, bekerja itu usaha Anda. Ya, usaha. Dan berapa banyak seseorang berusaha siang dan malam, ya, dia hanya mendapatkan sedikit dari uang. Dan ada orang bekerja cuma 1 jam, uangnya jauh lebih banyak dibandingkan orang yang bekerja siang dan malam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya usaha salah satu sebab seseorang mendapatkan rezeki, tetapi itu bukan syarat mutlak. Mafhum di sini? Ya. Saya kerja sekian puluh jam, ini yang saya dapat. Saya kerja sejam, segini. Belum tentu. Bisa saja orang yang bekerja 1 jam lebih banyak dapat gajinya, uangnya dibandingkan orang yang bekerja puluhan jam. Kan begitu kan? Bisa difahami ya? Seperti yang pernah kita contohkan. Ya, Hajar alaihi salam. Ya, ketika beliau berusaha, usahanya kan gak lama kan? Berapa hari beliau berusaha? Ya, hanya sebentar berlari dari Bukit Safa dan Marwah. Untuk mencari rezeki, ya, untuk mencari air sumber kehidupan untuk putra beliau. Tetapi subhanallah, keberkahan yang diberikan oleh Allah, keluar sumur air Zam-Zam dari kakinya Ismail, yang sumur tersebut bisa dimanfaati oleh manusia hari ini. Ada orang mencari uang siang dan malam dia bekerja, meninggal habis hartanya, sudah nggak ada lagi. Mafhum di sini? Jelas ya? Jadi seseorang, saya ulangi kembali, akan mengerti tawakal yang benar ketika dia belajar agama. Atau salah satunya lagi, dia mengatakan, ya sudah, rezeki itu datang dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan rezeki kepada kita. Tetapi dia apa? Dia duduk di rumahnya, gak bekerja. Ya sudah, pokoknya saya dapat rezeki. Kalau makan, saya makan hari ini. Makanya para ulama mengatakan, seseorang menisbatkan bersandar kepada Allah dalam tawakalnya, tetapi dia meninggalkan sebab, maka dia telah mencela syariat. Paham di sini? Karena tidaklah Allah menjadikan sesuatu kecuali dengan sebab dan musababnya. Anda ingin punya anak, ya menikah. Nggak bisa di-download anak kan gitu. Anak kan nggak bisa di-share anak kan. Di-share linknya download jadi anak kan nggak bisa. Ada sebab yang harus dilakukan. Apa itu sebabnya? Menikah. Dengan menikah dia bisa punya anak. Paham di sini? Jadi harus ada 2 syarat. Apa syaratnya? Iltija kepada Allah, dan kedua melakukan sebab. Tetapi dia nisbatkan nikmat itu semua datang dari Allah. Dari mana tahunya? Saya ulangi kembali, dari ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu, ya sudah, ya, dia bertawakal, dia nisbatkan tawakalnya kepada semua pada dirinya. Saya berhasil gara-gara saya begini, saya begini, saya. Terus saya, rusak nggak tawakalnya? Rusak. Karena apa? Karena nggak ada ilmu tadi. Mafhum? Baik. Allah taala alam bisawab. Atau sebaliknya, ya, pokoknya kita tawakal saja sama Allah, serahkan semua sama Allah. Kemudian bagaimana nanti rezekinya? Allah yang ngatur. Pergi berdakwah 4 bulan. Ya, nggak ada bekal untuk istrinya disimpan. Loh, gimana ini istrinya nggak ada bekal? Allah yang jaga. Allah akan menurunkan puluhan malaikat ke situ nanti. Allah akan menjaga keluarga kita. Ya akhi, sekarang mana yang lebih wajib, dakwah ataukah naik haji? Mana yang lebih wajib? Dakwah itu fardul kifayah. Ya, haji itu apa? Fardul ain bagi orang yang mampu, kan begitu. Syarat seseorang boleh berangkat haji ketika dia punya bekal dan cukup bekal untuk keluarganya selama dia tinggalkan keluarganya. Kita punya uang misalnya naik haji 30 juta. Kalau sudah kita naik haji, nggak ada lagi uang untuk istri kita, anak-anak kita di rumah selama kita berangkat haji 40 hari. Dia sudah wajib haji? Belum wajib. Kapan dia wajib haji? Dia punya uang 30 juta untuk ongkos haji, dia punya bekal di sana untuk dia hidup, dan dia juga punya uang untuk keluarganya, untuk nafkah selama dia berangkat haji. Baru boleh dia berangkat haji. Tapi kalau seandainya saya cukup 30 juta, nanti Allah yang jaga anak saya, belum wajib haji bagi engkau. Dan engkau bisa saja dikatakan zalim karena mendolimi keluargamu. Kan begitu. Nah sementara dakwah, ya kalau benar-benar dakwah yang benar ini ya. 4 bulan dia keluar dakwah, ini dakwah yang benar misalkan. Dia enggak memberikan apapun kepada istrinya. Ya Allah nanti yang jaga. Tawakal kita sama Allah. Keliru enggak tawakalnya? Keliru. Kenapa? Jauh dari ilmu.
Jadi ilmu itulah yang membuat orang itu lebih tawakal. Tapi kalau seandainya ada orang menuntut ilmu, rajin belajar, terus jadi pemalas. Jadi bukan ilmunya yang salah, dianya yang malas. Kan begitu. Nggak mau berusaha, duduk di rumah. Jadi bukan ilmunya yang salah, dianya yang salah. Karena ilmu itu menganjurkan seseorang untuk berbuat yang baik untuk dunia dan akhiratnya. Bisa difahami ya? Tapi Allahu a'lam bishawab, mungkin yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.